Tapi di zaman Rasulullah sendiri, dokter yang pertama seorang wanita. Yang diobatin apa? Tentara yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Muslim. Podcast Bincang Peduli Forum Muslim di bulan ini adalah masih tentang bagaimana kita mengingat kembali ya perjalanan hidup Nabi, termasuk juga bagaimana dakwah beliau dan bagaimana beliau mengurus urusan umat baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Mudah-mudahan ibroh dan pelajaran bisa banyak kita ambil dari perjalanan hidup beliau dan tentu kita berupaya untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesempatan ini tema yang kita angkat adalah seputar sistem kesehatan. Ya, sistem kesehatan di zaman Nabi seperti apa, dan kita akan tentu berupaya bagaimana hidup kita juga mencontoh dari Nabi, bagaimana beliau tetap sehat, beliau mengurus umatnya juga biar tetap sehat. Nah, oleh karena itu kita hadirkan banyak narasumber yang tentu juga kompeten dengan masalah ini. Ustaz Wadli sebagai host kita juga di acara ini. Ustaz Wadli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Zugur, sehat ya? Alhamdulillah. Kita bincang-bincang tentang kesehatan. Iya. Bagian dari momen Maulid Nabi yang masih kita peringati. Gimana, Ustaz? Iya. Momen Maulid biasanya kita memang harus melihat bahwa Nabi itu adalah teladan kita. Teladan dalam hal segala macam gitu ya, Ustaz Zugur ya. Nah, kali ini teladannya adalah bagaimana Rasul itu juga memberikan insight, menteladani bagaimana di bidang kesehatan. Nah, tadi saya sebutkan momen ini istimewa karena kita hadirkan salah satu narasumber, Pak Dr. Ferdinand, yang beliau sudah malang melintang dan menekuni di dunia Timun Nabawi ini ya, Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Nah, saat ini itu kan kalau kita melihat kondisi masyarakat itu kesehatan menjadi salah satu topik utama itu, saya syukur. Banyak itu masyarakat yang sakit ya. Iya, kesehatan masalah butuh mendasar manusia. Siapapun pasti butuh sehat ya. Apapun yang dilakukan kalau nggak sehat nggak bisa. Betul. Ya. Kalau dihitung-hitung biaya kesehatan itu enggak artinya menyerap porsi yang lumayan itu, Pak Dokter, terkait dengan pengeluaran keseharian dalam rumah tangga kita gitu ya. Itu kan menjadi penting juga untuk bisa kita. Itu sebelum ke konten kita kenalkan dulu ya. Boleh. Oh iya. Tampil yang kedua kali. Dr. Ferdinand, beliau dulu juga sudah tampil membahas masalah impor dokter ya. Hari ini kita membahas sistem kesehatan dok di era Nabi, kemudian kita refleksikan pada kehidupan hari ini. Selain Dr. Ferdinand, jadi dampingi Ustaz Rai Iskandar dan Ustaz Nur Syafi'i sebagai tiga narasumber yang memperkaya nanti ya dari bincang-bincang dulu kita hari ini. Satu lagi gimana? Ini perbincangan pertama kita membahas apa dulu? Iya, kalau kita melihat dari meneladani Rasul, itu kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih Rasul dulu itu apa ya, di zaman Rasul itu kesehatan itu seperti apa gitu. Tentunya kalau kita bicara mengenai penyakit itu kan berkembang ya Pak Dokter ya, dari zaman Rasul sampai sekarang itu ada yang sampai sekarang ada yang muncul baru-baru. Tapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana Rasul itu mencontohkan bagaimana dalam tanda kutip Rasul itu sebagai kepala negara juga kan pada saat itu di Madinah, itu bagaimana mengelola kesehatan untuk umat Islam di Madinah paling nggak pada saat itu. Ya, baik ya. Kita sebagai seorang Muslim, apalagi ini bertepatan dengan hari kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan tentu kita memperingatinya dengan mencintai dan menjalankan apa yang disunahkannya. Sebagai seorang Muslim, itulah kewajiban kita supaya kita dicintai oleh Allah. Kita harus mencintai Rasul kita, di atas kita mencintai orang tuanya kita dan diri kita sendiri. Masalah penyakit tadi tentu dari sejak Nabi Adam dan ditutup oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam sendiri
seminggu sebelum meninggal beliau juga jatuh sakit, sebagaimana juga Rasulullah, Nabi penutup, sebelum meninggal juga jatuh sakit. Tentu yang menariknya, apa sih yang dilakukan di zaman Rasulullah begitu? Apa yang diperbuat oleh umat muslim? Ini sebenarnya satu yang menarik gitu. Karena Rasulullah sendiri kan Nabi penutup, berarti sebelum-sebelumnya sudah ada tindakan pengobatan, ajaran, kebudayaan, kebiasaan dalam sistem pengobatan. Yang jelas saja dua kerajaan besar waktu itu ada Persia, ada Romawi. Tentu ini akan mempengaruhi Jazirah Arab ini sendiri, suku Quraisy-nya sendiri. Yang mana suku Quraisy ini sebelum Rasulullah jadi nabi kan tentu sudah menjalankan juga sistem pengobatan kan? Untuk melayani masyarakat yang sakit. Kita persingkat aja. Di zamannya sebelum hijrah ke Madinah itu tentu tidak banyak pergerakan yang kita bisa lihat bagaimana sistem pengobatan, karena dakwahnya aja masih sembunyi-sembunyi, dan Rasul menetapnya di Madinah, barulah terbentuk sistem Islam itu sendiri di Madinahnya dengan baik. Dan yang sangat menariknya, itu yang menjadi dokternya seorang wanita, bukan laki-laki. Tapi di zaman itu bukan dipanggil seorang dokter, seorang perawat atau tabib gitu. Karena istilah dokter itu kan baru akhir-akhir ini gitu. Jadi namanya Dr. Rufaidah Al-Aslam. Jadi seorang wanita. Dr. Rufaidah itu waktu Rasulullah datang umurnya sekitar 25 tahunan. Jadi masih sangat muda. 25 tahun. Beliau mendapatkan ilmu kedokterannya atau ilmu pengobatannya dari ayah beliau, yang Bani Aslam ini terkenal sebagai ahli pengobatan turun-temurun. Jadi turun-temurun. Jadi bapaknya ini mempedalimin ilmu dari India, ilmu dari Persia, ilmu dari Yunani, semuanya ilmu itu dia pelajari. Kemudian diturunkanlah kepada anaknya yang Rufaidah ini. Kalau nggak salah bapaknya Sa'ad Al-Aslam. Ya, dari Bani Aslam gitu. Dari bapaknya ini dalam mengobati dahulu itu tentu bercampur baur. Ada yang medis, juga ada pengobatan, tapi ada juga dalam bentuk doa. Yang perlu kita lihat di sini, begitu mendengar Rasulullah pindah ke Madinah, dokter Islam yang pertama tadi, Dr. Rufaidah ini datang, dia berbaiat, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Kemudian dia minta tugas aku adalah mengobati orang sakit. Pas di saat itu masih terjadilah peperangan-peperangan yang banyak. Kalau diriwayatkan dari hadis Bukhari ada 16 kali peperangan, kalau dari hadis Muslim 9 kali, tapi dari catatan yang lain ada 27 kali peperangan yang langsung dihadiri oleh Rasulullah. Rufaidah ini minta, ya Rasulullah, izinkan saya ikut berperang sebagai dokter perang. Jadi hebatnya, dokter perang pertama wanita adalah seorang muslim. Ini yang perlu kita catat ini, seorang muslim gitu. Sementara ada satu fenomena, kalau berobat kita kepada dokter laki-laki. Tapi di zaman Rasulullah sendiri, dokter yang pertama seorang wanita. Yang diobatin apa? Tentara yang berpedang perang. Berarti yang diobatinya laki-laki. Yang dia rawat laki-laki. Ya, tidak mungkin sebelum jauh ke sana. Karena tadi bahwa ternyata ilmu kedokteran itu bukan ansih dari Islam ya. Bukan dari Persia, dari India, dari banyak tempat ya. Dan itu menunjukkan bahwa ilmu kesehatan bagian dari sains dan teknologi yang umat Islam boleh mempelajarinya dari manapun, gitu ya. Jelas ada masalah di situ, dan juga kalau seperti itu tidak ada bahasa bahwa ini mohon dikoreksi tidak. Apakah dalam dunia kesehatan berarti tidak ada bahasa bahwa ini kesehatan sesuai dengan sunnah Nabi? Seperti itu. Oh tentu ada, bukannya tidak ada. Begitu Dr. Rufaidah tadi menjalankan prakteknya pengobatan, dia juga diawasin oleh Rasulullah. Dan juga ngobatin para sahabat Rasulullah yang sudah memahami Islam. Jadi segala jimat-jimat tadi ditinggalin.
Jadi awalnya pakai raja, pakai jimat, ditinggalin. Artinya pertentangan akidah Islam. Iya. Jadi tidak sesuai dengan Dari sisi sunahnya di situ ya, Iya. bahwa ini apa yang bertentangan akidah syariah ditinggalkan. Iya. Bahwa ilmunya dari teknologi lain itu diambil. Iya, diambil. Nah, jadi termasuk ya kayak sekarang kan kita kenal dengan fasdu gitu ya. Ya. Saya pernah cari-cari hadis fasdu itu, tapi belum ketemu. Tapi dalam satu riwayat yang saya baca, ternyata fasdu itu bukan pengobatan Islam loh awalnya. Ada pengobatan yang berasal dari Yunani, namanya vena saxa. Jadi menusuk pembuluh vena ini yang kelihatan ini, nanti keluar darah kotornya. Ini ditusuk, mencerat darah kotor kurang 150 sampai 200 ml. Nanti dia berhenti sendiri. Ya kayak gas itu kalau bocor, kalau yang udah bagus kan berhenti sendiri. Nah, sama dengan itu otomatis. Itulah hebatnya Allah. Iya, oke. Jadi fasdu sebenarnya bukan dari Islam. Bukan. Tapi seolah-olah sekarang kan image masyarakat itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Padahal bukan Dari Yunani. Dari Yunani. Dari Yunani. Fasdu itu. Ini yang saya ajak tadi bahwa berarti kan nggak bisa juga kita sebut ini adalah sunnah Nabi kalau tadi pengobatan itu sendiri. Iya. Bukan dari Islam, Nabi juga tidak anggaplah awam menemukan yang bisa perintah Allah kan tidak juga. Tidak. Tapi begini, gini Ustaz. Contoh tadi fasdu ya, itu kan fasdu ternyata menurut dokter itu dari Yunani. Iya. Tapi yang kita pahami masyarakat sekarang itu adalah seakan-akan adalah pengobatan Islam gitu. Iya. Betul ya? Gitu. Nah, apakah gini maksud saya itu, apakah karena dulu pernah diterapkan di zaman Nabi dan itu menjadi sangat komprehensif bahwa ilmu-ilmunya itu yang tadi itu datang dari mana tidak menjadi soal, tapi kalau sudah dikemas dalam sebuah sistem yang diterapkan Rasul, berarti kan yang menjadi suatu hal yang komprehensif itu dalam khasanah Islam. Apakah boleh dibilang bahwa ya itu adalah sistem pengobatan Islam walaupun diambilnya dari berbagai literatur di luar Islam gitu dok? Iya, karena sesuatu perbuatan yang sudah disetujui Rasulullah. Kan di sana. Termasuk kita kenakan ruqyah, bekam, itu pengobatan utama Islam. Nah, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, jadi Rasulullah sendiri pada awal-awalnya Islam itu menyetujui dan pernah melakukan Nah, jadi sahabat kena panah berhamburan darahnya, sama Rasulullah. Jadi besi dipanasin ya, yang Mas Aim belum tahu besi dipanasin, tempelin sehingga darahnya berhenti. Nah, Dr. Rufaidah ini melakukan terhadap tentara-tentara yang luka, baik kena tombak, baik kena panah, baik kena pedang. Nah, dikumpulin, dirawat. Nah, jadi Dr. Rufaidah itu melakukan perawatannya pakai tadi. Sampai nanti satu hari Rasulullah sendiri malah pakai Jadi apa? Awalnya pengobatan dari Yunani juga ini ini diizinkan dan Rasulullah sendiri melakukannya, tapi kemudian Rasulullah melarangnya. Jadi kan jelas ini tidak yang semua pernah dilakukan Rasulullah itu akan tetap bisa berlaku hari ini. Buktinya tidak bisa. Ini kan tergantung mungkin aktivitas, ya tergantung kemampuannya yang dibutuhkan. Tentu Rasulullah melihat mudaratnya kali. Baik, kemudian gini dok. Dokter tadi yang pada saat zaman Nabi kan satu orang perempuan. Iya. Padahal kan jumlah tentara juga pasti banyak. Iya, banyak. Artinya kan kalau sendiri pasti kewalahan. Nah, untuk meregenerasi para dokter di zaman Nabi ada pendidikan khusus di sana para tabib. Jadi Dr. Rufaidah tadi ibaratnya dia adalah ilmunya yang paling mumpuni ya di zamannya dia ya, dan itu di zamannya Rasulullah hidup. Nah, dan dia sendiri meninggal setelah Rasulullah meninggal. Jadi beliau mengajarin para istri, para putri dari sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi ilmunya diturunkan. Ini yang boleh kata Rasulullah, ini yang tidak boleh disampaikan. Nah, sehingga terbentuklah satu pendidikan kedokteran. Jadi beliaulah boleh dikatain ibu kedokteran Islam. Makanya kita mengenal bapak kedokteran Islam Indonesia adalah Ibnu Sina. Saya nak kasih ibu lebih dulu.
dan kita tidak terlalu mengenalnya. Iya. Nah, tapi Ibnu Sina kan lahirnya udah sekian ratus tahun kemudian. Abad ke-8. Ya, setelah Rasul. Udah ratusan tahun. Ya, Jadi betul. sementara yang ini kan di abad di 600 tahunan gitu. Ya, jadi saya mungkin mau pengen ke Ustadz Fred dulu. Kalau melihat tadi yang disampaikan Dr. Ferdinand bahwa ternyata Islam itu mencerap sesuatu yang positif. Ya. Kita tidak mengenal itu dari manapun, intinya dipulihkan dan diverifikasi oleh Rasul kan begitu. Itu gimana Ustadz Fred? Bahwa ternyata Islam itu juga bukan ansih hanya mengambil dari Islam itu sendiri dalam tanda kutip. Ya, terkait dengan sains teknologi itu ternyata juga semenjak Rasul sendiri juga sudah melakukan itu. Artinya walaupun dari luar seperti disampaikan Dr. Ferdinand bahwa pada saat itu disetujui oleh Rasulullah itu boleh dan menjadi khasanah dari Islam, keilmuan Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi yang disampaikan Dr. Ferdinand ya. Sebenarnya sederhana. Kalau kita mengetahui definisi sunnah itu sendiri atau hadis, itu kan jelas ya. Perkataan, perbuatan, dan takrir. Jadi perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan diamnya atau persetujuan Nabi atas satu tindak tanduk dari para sahabat atau pengilmuan sekitar. Yang pertama, kita harus pahami. Yang kedua itu sebenarnya sederhana. Dalam Islam itu kita dipagari dengan kaidah, dengan hadis, dengan sumber-sumber yang pasti. Nabi mengatakan karena terkait sesuatu yang mubah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kenapa? Tadi contohnya, sebenarnya perkembangan pengobatan, kesehatan, kedokteran itu memang Islam itu banyak mengadopsi dari yang lain. Kalau saya lihat dari beberapa literasi itu dari Yunani. Artinya, walaupun nanti akan ditakar, akan diuji dengan Islam, apakah masuk unsur-unsur yang bertentangan atau tidak. Kalau yang bertentangan tidak dipakai, yang bisa dipakai yang sesuai dengan akidah Islam. Sebenarnya sederhana. Artinya saat kita melihat pengobatan tadi diceritakan tadi tentang Rufaidah, itu beliau itu salah seorang yang memang dilibatkan di perang Badar. Jadi apa artinya? Beliau itu tahu bahwa seorang Muslim itu berperan sebagai apa dan lain-lain, dan itu perbuatan beliau itu ditakrir, diperbolehkan, didiamkan, menjadi itu dalil buat kita. Walaupun setelah itu mungkin penghadiran itu terus berjalan. Kemudian literasi kedua yang ditanyakan sebenarnya sederhana, dari manapun kita ambil tidak ada masalah. Dengan catatan yang tadi saya ceritakan di atas, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Perkembangan kedokteran modern itu setelah zaman Abbasiyah, abad ke-8 sampai abad ke-15. Itu luar biasa. Hari itu mungkin yang muncul itu kan seperti itu, dokter. Seperti apa? Hari ini Tibun Nabawi. Jadi pengobatan dengan herbal. Setelah itu abad ke-8 itu, abad ke-15, itu luar biasa. Kalau teman-teman netizen yang melihat, itu bisa lihat kita banyak itu literasinya. Seperti Rajes di Eropa dan sebagainya itu dikenal. Dan kita harus pahami para ulama itu dia polymaths. Tidak hanya dia ahli di bidang Al-Quran dan Sunnah, dia pun ahli di bidang kedokteran. Yang di hari ini kita mungkin sangat aneh mendengarnya gitu. Ada seorang dokter dia juga ahli hadis gitu kan. Ada seorang dokter dia pun mufasir Al-Quran. Seperti itu. Itu berlangsung luar biasa, dan kedokteran itu sampai saat itu tuh peletak dasar kedokteran modern itu sebenarnya bukan dari Yunani dan sebelumnya, malah dari Islam. Karena sudah disempurnakan, yang tidak sesuai dengan Islam itu dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir saya ingin sampaikan sementara adalah karena bicara Madinah itu bicara adanya negara. Itu menjadi penting. Saat kita masih ingat bagaimana Rasulullah itu menaklukkan Mesir. Raja Muqawqis itu memberikan seorang tabib. Raja Muqawqis di Mesir saat ditaklukkan oleh Nabi itu memberikan seorang dokter yang tadi Dr. Ferdinand ceritakan dengan nama tabib. Itu tabib itu diambil oleh Nabi di negara Islam, daulah Islam saat di Madinah itu, dan diberikan kepada masyarakat umum sebagai pelayanan negara. Subhanallah. Saya pikir nggak ada hari ini gitu. Jadi karena apa? Karena kita tahu kesehatan itu di samping keamanan, di samping memang pendidikan itu kebutuhan dasar yang diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Muslim. Yang hari ini mungkin luput di pandangan kita. Oh, kesannya biasa gitu. Oh, kesehatan, kedokteran dan sebagainya hal biasa. Tidak.
negara itu harus hadir memberikan 6 pelayanan, bukan hanya 3 ya. Pendidikan, kesehatan, kemudian keamanan, kemudian di samping kebutuhan asasi, pangan, sandang, papan. Itu harus disiapkan oleh negara. Jadi sekali lagi, kalau bicara di Madinah itu segalanya sudah berjalan baik, walaupun secara sistematis itu dilakukan mulai maju itu di abad ke-8. Jadi 200 tahun setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin bisa dijual. Ya, Ustaz, baik. Ini saya Ustaz Imam melanjutkan apa yang sampaikan beliau. Kaitannya dengan politik kebijakan daulah Islam ketika Nabi menjadi kepala negaranya saat itu kan bagaimana beliau memberikan pelayanan kesehatan itu kan dari secara gratis. Sementara untuk pelayanan kesehatan dimanapun kita tahu biayanya mahal sebenarnya. Cuman dengan politik kesehatan yang dilakukan oleh negara ternyata ini bisa juga dilakukan ya. Ketika Nabi misalnya mengutus atau mengirim tentara untuk berperang itu pasti banyak yang sakit setelah perang ya. Yang sakit itu biayanya pasti juga besar. Nah, bagaimana saya memandang dari sisi politik kesehatan ini untuk menanggulangi biaya kesehatan yang begitu besar sebenarnya, tapi kemudian rakyatnya tidak harus membayar dengan mahal. Rakyat harus menikmati dengan bahkan murah bahkan gratis gitu ya, murah bahkan gratis. Bagaimana saya memandang politik kesehatan di daulah Islam saat ini? Ya, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kita meyakini ya bahwa risalah Islam itu merupakan risalah yang sempurna, berarti termasuk bagaimana Islam itu menjaga kesehatan. Nah, salah satu hal penting ya dalam maqasid syariat. Jadi kan ada 8 perkara tujuan luhur diterapkannya syariah itu apa tujuan utama, tujuan luhur ditetapkannya syariah ada 8. Al-muhabbatatu ala nasab, al-muhabbatatu ala al-aql, al-muhabbatatu ala ad-din, al-muhabbatatu ala an-nafs, al-muhabbatatu ala al-mal, al-muhabbatu ala al-karamah, kehormatan, al-muhabbatatu ala al-aman, dan al-muhabbatatu ala daulah. Jadi di sana ada bagaimana terpeliharanya jiwa manusia itu. Jadi ini ada hal yang memang perintah Allah supaya jiwa manusia itu betul-betul terpelihara dengan risalah Islam itu, baik muslim maupun non muslim. Tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Ajiri tadi bahwa di dalam Islam itu pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu free, dalam arti betul-betul sangat diprioritaskan, sehingga siapapun yang hidup dalam naungan Islam itu betul-betul dalam kondisi yang nyaman, tanpa pandang bulu apakah dia muslim maupun non-muslim. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu free, orang nggak usah membayar untuk itu. Saya bayangkan itu juga sudah bagian daripada kesejahteraan dan tidak takut sakit lagi. Karena kalau tahu sakit, apa namanya, itu mekanismenya itu mudah untuk segera disembuhkan. Dan saya juga bingung kira-kira sakit apa enggak. Kalau sekarang ini kan semua apapun bisa membuat sakit. Sakit mental paling tidak ya. Jadi karena betapa rumitnya kalau sekarang ini. Jadi saya bayangkan bagaimana suatu masyarakat yang hidupnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu diberikan secara gratis. Itu kalau menurut saya sudah bagian daripada kesehatan itu sendiri. Jadi udah apa? Sehat jiwa. Kesehatan saya bayangkan memang seperti itu ya. Jadi nggak terlampau banyak sakit yang aneh-aneh. Karena betul-betul hidup dalam koridor yang dikontrol. Yang kedua, karena Allah yang meminta di dalam surat An-Nisa ayat 9 agar kita itu meninggalkan generasi yang kuat, yang unggul, yang sebetulnya aslinya yang lemah. Jangan sampai kalian meninggalkan generasi yang lemah, yang dikhawatirkan kesejahteraan. Tapi kan mafhumnya itu kan kita harus meninggalkan generasi yang unggul. Oleh karena itu sistem dalam Islam itu harus harus meniscayakan
generasi yang akan dibangun itu adalah generasi yang unggul. Unggul itu bisa dari segi badannya, dari segi ilmunya, dan pengetahuan yang luas. Jadi disinilah pentingnya sistem kesehatan di dalam risalah Islam. Jadi saya menganggap bahwa apalagi kalau kita lihat ya, nanti mungkin Dr. Ferdinand bisa menyampaikan bagaimana orang yang sakit di dalam sejarah peradaban Islam itu bisa segera disembuhkan dengan mudah dengan adanya tibun nabawi dan atau sistem pengobatan dalam sistem Islam. Ya, tapi ada yang menarik tadi, mungkin saya ini sebentar Ustaz Imam. Tadi disampaikan Ustaz Imam, kalau kita melihat dalam sistem Islam itu pengobatan itu gratis itu sesuatu yang bukan hal mustahil, bahkan pernah dijalankan gitu. Tapi kembali ke Dr. Ferdinand, mungkin nggak sih pendidik kesehatan gratis gitu, dan bagaimana itu harus dilaksanakan dengan kondisi sekarang, Dokter? Iya, kalau kita lihat di zaman kemasannya Islam ya, bukan hanya gratis. Berapa hari sakit dihitung berapa gajinya. Jadi orang yang sakit itu nggak semakin sakit gitu ya, Dok ya. Jadi dia nggak mikirin besok gua gimana gitu, sampai dia mampu kerja lagi gitu. Jadi itulah Islam. Kalau kita mau lihat lebih jauh, jadi tidak ada apa-apanya sistem yang lain itu kalau kita pelajari dan dalami. Dan itu tentu bisa gitu ya. Kita lihatlah misalnya Qatar gitu, yang hari ini ya, atau Saudi juga gratis. Muammar Gaddafi pendidikan gratis, kesehatan gratis. Jadi kalau dunia Islam itu mau menjalankan apa yang disunahkan, itu bisa. Syaratnya mau nggak jalanin sunnahnya. Itu yang utama dulu. Baru aturan-aturan turunan lainnya. Jadi kalau begitu sebenarnya Indonesia juga bisa gratis Ya bisa lah. Kenapa tidak? Itu tidak sulit buat Indonesia, penduduknya banyak. Artinya gerakan ekonomi masyarakat, mereka keluarin zakat, tutup untuk biaya kesehatan. Tapi kalau itu baru satu ya. Iya. Kalau saya kalau zakat, padahal yang jauh lebih besar dari itu sumber daya alam. Sumber daya alam. Itu luar biasa banyak. Iya. Lebih dari itu hanya untuk menggratiskan biaya kesehatan. Iya. Harus. Ya jadi apalagi pakai sumber daya alam gitu. Dengan zakatnya orang Indonesia yang sekian ratus juta itu udah bisa. Atau mungkin gini dok. Iya. Jadi saya bayangkan gini. Jadi kalau sistem Islam itu diterapkan, itu peluang orang sakit itu kecil juga. Iya. Karena sudah nggak memikirkan hal-hal yang memang sebetulnya tidak harus dipikirkan. Jadi saya bayangkan ya, kalau misalkan kita ini udah ngurus sekolah aja udah berat ya. Kemudian habis sekolah berat itu, kemudian sakit pula ya kan. Entar dulu, habis sekolah berat, kita nyari pekerjaan. Nyari pekerjaan berat juga. Jadi sering penyakitnya itu bukan karena yang sebenarnya sakit, justru karena kondisi yang membuat kita itu sakit. Jadi kalau orang dirawat, ya kan, kita keluarganya nungguin, itu capek kan? Iya, betul. Capek secara fisik, capek secara psikis, capek tagihannya juga dong. Ganti, jangan sampai gantian aja muter sakitnya. Dan yang paling penting ini Ustaz, saya lihatnya begini, sederhana ya. Kalau tadi kita mau coba diagnosa, menarik ya. Tadi sampaikan sebenarnya yang memicu tuh berdua ini, teman saya ini. Artinya begini, kalau kita mau melihat, harusnya kita harus jujur mengatakan, ini persoalan ini bukan persoalan negeri ini saja. Jadi bukan di sini, bukan hanya di Bogor, di Jakarta, di negeri-negeri lain. Ya, semua sama. Saya ingin coba mengatakan ini persoalan sistem. Jadi artinya sistem ini sudah tidak layak mengatur kita. Kita butuh sistem yang tadi diceritakan. Bagaimana negara hadir mengcover 6 kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok. Itu dulu yang harus kita sepakati. Baru kita cerita, kok bisa? Nah, bisa ternyata dalam APBN negara Islam atau negara khilafah itu hari ini tuh orang tidak menoleh. Salah satunya pembiayaan itu dari mana? Ternyata pembiayaan itu dari harta kepemilikan umum.
Hari ini harta kepemilikan umumnya diobrak, dikasih kepada pemerintah asing ataupun asal, termasuk di negeri-negeri saudara-saudara kita. Ya, tapi kan ormas juga udah kecipratan sekarang. Iya. Saya ingin coba idealis. Kita ingin coba idealis. Kalau ormas yang dibicarakan, ternyata yang dapat hanya ormas yang dapat. Yang lain kan tidak. Iya. Kembali lagi kepada kepemilikan itu semuanya asal dari kepemilikan dan milik Allah. Ada 3 kepemilikan dan seterusnya. Sekali lagi untuk masalah saya batasi tadi karena kita bisa bicara podcast tentang kesehatan, ternyata ada, kalau nggak salah ada 9 pemasukan negara untuk persoalan kepemilikan umum. Dan itu, maaf ya, 13 abad, maaf saya tarik, itu persoalan kesehatan, salah satu yang selesai. Negara mengcover semuanya. Ada satu penelitian, Ustaz, ini bukan dongeng ya, dengan 4 kebutuhan penghasilan negara di negeri ini, 4 urusan, kelautan, nikel, batu bara, dan emas, itu persoalan negeri ini tentang pendidikan dan kesehatan ya, bukan hanya kesehatan. Pendidikan dan kesehatan sampai level tertinggi S1, S2, S3 itu bisa di-cover oleh negara di negeri ini. Dengan catatan, tadi kekayaan milik umum itu dikelola oleh negara. Tidak diberikan, diobral, termasuk kepada ormas tidak boleh. Dia tetap kepemilikan umum, karena sifat kepemilikan umum, dan umum itu dia tidak punya kekuasaan dalam arti teknologi dan lain dikuasakan oleh negara, dan negara mengonversi berupa tadi public service, yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Aneh kalau ada orang seperti ini tidak mau gitu, dan ini sekali lagi bukan pilihan, ini adalah obligasi, kewajiban. Kalau pilihan kan kita bisa memilih, saya ambil yang ini, enggak, ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak Dokter ya, kaitan dengan sistem hari ini, sistem kesehatan hari ini, kalau dikomparasi dengan sistem Nabi, sistem Islam, itu masih ada celah nggak buat misalnya kita menjalankan sistem kesehatan Islam dalam kondisi sistem hari ini? Supaya apa ya tadi, kita berharap betul ya, kita bermimpi bahwa suatu saat ketika kita sakit itu kita bayar bahkan gratis ya, tidak perlu bayar lah gitu ya. Termasuk kita di pendidikan, sekolah satu saat itu bisa murah ya. Nah ini bagaimana dokter memandang komparasi sistem kesehatan dahulu zaman Nabi dengan hari ini? Mungkin nggak sistem kesehatan hari itu ada celah untuk kita menjalankan sistem Islam? Iya, kalau celah saya yakin itu pasti ada, ya. Karena apapun judulnya, Islam itu adalah pemenang. Itu kita yakinin dulu. Kalau kita yakin berarti celah itu terbuka dengan lebar sebenarnya. Cuma sayang kita tidak melihatnya. Artinya kembali kepada kemauan dari para penguasa. Dari kemauan para penguasa, tentu terutama untuk mencetak seorang dokter itu lewat pendidikan kan. Pendidikan jangan bilang pendidikan kedokteran aja, dari dia PAUD, TK, SD, SMP, SMA, baru pendidikan dokter. Dari seluruh jaringan ini harus gratis tadi. Ya, itu baru pendidikannya, maksudnya pelayanannya kepada masyarakat. Begitu pendidikannya ini dia tidak butuh biaya, tentu dia tidak juga menggunakan biaya kepada masyarakat. Nah, untuk kebutuhan hidupnya tentu udah dijamin. Kayak di Islam tadi kan di zamannya Rasulullah, dokternya kan udah ditanggung, tapi mahasiswa kedokterannya gratis. Tapi kan yang tenaga kesehatan itu semuanya udah dijamin oleh negara kehidupannya. Nah, jadi bukan ada dokter buka praktek tanpa bayar, sementara dia harus makan. Nah, jadi untuk itu tentu ekonomi negara ini kan harus diperkuat tadi sistemnya. Jadi gunakanlah sumber daya alam itu dengan sebaik mungkinnya untuk memperkuat dana dari pemerintah menjalankannya. Kalau dokternya udah gratis, pendidikannya otomatis sistem pendidikan ini akan bagus. Akan banyak mencetak dokter lain. Kenapa orang takut masuk kuliah? Karena biayanya mahal. Misalnya dia lulus UI, begitu lulus dia lihat buat kos sekian, beli buku sekian, biaya kuliah sekian. Ya praktek apalagi ya. Apalagi kasus yang kemarin tuh kita lihat, akhirnya menterinya turun tangan, ada mahasiswa kedokterannya mati. Kemudian sampai jadi urusan polisi. Itu berarti mencerminkan sistem sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, untuk itu tentu dirubah.
bikinlah mereka nyaman kuliah, jangan diperas, jangan humiliate, dihina, di segala macam. Bikin dia berharga sebagai manusia gitu. Karena gimana tuh yang penting manusia itu kan dihargain mereka. Dia sebagai mahasiswa hargain sebagai mahasiswa, bukan sebagai budaknya seseorang. Nah, kalau ini udah terjadi, tentu dia akan menjadi dokter muslim yang baik. Atau dokter muslim, non-muslim yang baik juga kalau dia non-muslim. Karena dia dihargai sebagai seorang manusia gitu. Nah, kalau ini berjalan, barulah ini bisa tercapai. Tapi kalau sistemnya masih kayak sekarang, ya masih jauh. Iya. Ya, saya syukur. Menarik yang disampaikan Dr. Ferdinand tadi bahwa ternyata dengan kondisi kesehatan yang ada, sistem ini tidak baik-baik saja loh. Dan ternyata seperti dijelaskan tadi Dr. Ferdinand, untuk membuat sistem pendidikan dan kesehatan itu mudah, betul ya? Tinggal kemauan. Nah, ternyata potensinya adalah tinggal kemauan. Kondisi saat ini nggak baik-baik saja, ternyata sistemnya saat ini adalah sistem yang memang membuat sesuatu ini menjadi mahal gitu ya dok ya. Nah ini yang Tambahan gitu Ustaz, tambahan. Hati-hati tersalah memahaminya. Bukan berarti dokter itu tidak boleh mengambil ujroh, bukan. Ya. Kalau dokter yang disiapkan oleh negara, negara itu akan mengcover. Bedakan ya dengan saya nggak mau jadi dokter karena saya akan digratiskan. Kalau dokter itu bukan saya dokter Ferdinand Rabai di depan, pasang spanduk dan sebagainya, pasang banner, itu hukumnya beda. Dia mencari Madinah. Tetap dokter-dokter tadi yang pribadi ataupun dia berupa klinik itu tetap dia ada ujroh, ada pembayaran. Tapi saya pikir begini, dokter-dokter yang tadi pribadi tadi, dia pasti memberikan pelayanan lebih baik daripada negara. Karena kalau nggak lebih baik, mendingan saya ke negara, gitu kan? Karena negara aja sudah baik gitu ya. Jadi kemungkinan gini, kalau pemikiran sederhananya begini, mungkin saat sakit itu datang telepon, halo dokter Ferdinand, saya sakit, dijemput ke sana, disiapkan kursi roda yang bagus karena pelayanannya dan seterusnya. Jadi harus bisa tanda kutip berpasabikul khairat dengan negara. Itu kalau negara itu menyediakan fasilitas bisnis gitu ya, fasilitasnya, maka kalau dokter yang buka sendiri fasilitas kayak jet gitu kali ya, kayak jet pribadi gitu. First class lah gitu. Seperti kan udah di ujung waktu. Iya. Sebelum akhir kita minta closing dari narasumber. Boleh. Hubungannya dengan, karena ini kita sedang memperingati Maulid Nabi ya. Hubungannya dengan kesehatan di zaman Nabi, kita kira-kira bisa implikasikan di zaman sekarang atau seperti apa? Mungkin dari Dr. Ferdinand. Ya, kita implikasiin, kita harus menggali pengobatan Islami itu apa aja sih. Sebenarnya masyarakat hanya tahu pengobatan Islami itu ya kayak pasdu, bekal, ruqyah. Ada tidak, pengobatan Rasulullah itu sangat banyak. Jadi harus ada lah generasi muda ini yang benar-benar mau mempelajarinya dengan baik gitu, menggalinya. Gimana gunain jahe, padahal jahe itu ada dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya madu aja. Zanzabil. Rasulullah makan delima itu ada dalam Al-Quran. Jadi hadis ada. Delima itu obat. Galilah ini sebanyak mungkin dan kurangilah kimia secepat mungkin. Baik, terima kasih Dok. Ustaz Azira ya, silakan. Ya, saya sekali lagi tegaskan, kita masalah kesehatan juga bagian dari ibadah. Ibadah kita harus tuntas, harus sempurna. Kita butuh negara untuk menyempurnakan bagian kesehatan. Dan negara itu, para ulama mengatakan hanya dengan satu istilah, al-khilafah al-islamiyah. Itu begitu. Baik, saat Ya, jadi kita itu 17 kali dalam sehari minimal ya. Kita minta kesehatan kepada wa'afini. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan lahir, batin, jasmani, rohani, ya, panca indera, benar-benar supaya kita itu sehat, supaya kita bisa beribadah dengan sempurna. Itu yang pertama. Jadi memang kita harus berusaha menjaga diri kita itu supaya sehat, dan dengan sehat itu kita bisa beribadah dengan sempurna. Yang kedua, memang kalau kita sakit, memang upayakan kita mencoba menggunakan pengobatan ala Nabi. Itu bisa dikerjakan sendiri ya, dengan kita belajar atau dengan ahli-ahli yang memang
concern di pembuatan itu. Kemudian yang ketiga, ya tidak apa-apa kalau misalkan kita memiliki kemampuan untuk berobat di dalam sistem kapitalis ini. Memang mahal, tapi kalau kita mampu kan itu ikhtiar kita di hadapan Allah, bahwa kita bersabar dalam menghadapi sakit itu, salah satunya dengan berobat dimanapun juga. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya kita menjaga kesehatan. Terima kasih. Ya, saya syukur. Jadi ternyata setelah kita memperbincangkan, semakin didalami, ternyata menteladani Rasul itu ajarannya itu luar biasa. Dan bidang kesehatan aja banyak tadi. Ini baru kulit. Iya. Nah, artinya bahwa cita-cita membuat masyarakat Islam itu sejahtera, sehat itu juga bukan satu yang mustahil. Dan ternyata memang sistem yang tidak baik-baik saja inilah yang salah satu penyebab utamanya kondisi masyarakat Muslim kita tidak baik-baik saja. Gitu saya syukur. Makanya ini harusnya sobat Muslim semua kita berupaya bagaimana sistem hari ini yang tidak baik-baik saja. Banyak menimbulkan mudarat dan masalah buat kita. Sebenarnya gimana kita tinggalkan? Kita ganti sistem Islam tadi sudah sampaikan. Khilafah wal Islam. Paling begitu. Saya lagi. Ya, dulu masih silakan. untuk acara kita di momen Maulid ini tentu kita terus berupaya mendalami dan mengkaji bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi menjalani kehidupannya, bagaimana Nabi memimpin umatnya, dan tentu menjadi penting buat kita mencontoh dan meladani apapun yang beliau lakukan. Barangkali itu closing kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.